Perkenalkan, saya Samuel Suara dari 11 Tech aja. Satu, ingin menjelaskan cara men-setting mikrotik OS menggunakan IP statik. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menginstal mikrotik terlebih dahulu. Lalu ke setting. Nah, di sini storage-nya kita turunkan dulu yang mikrotik VDI dan yang ISO kita naikkan. Lalu kita ke bagian network, karena saya menggunakan jaringan wireless yang dimana agak susah jika menggunakan NAT. Di sini saya akan menggunakan host only adapter sebagai perantara antara jaringan wireless saya dengan VirtualBox mikrotiknya nanti. Di sini allow all dan adapter 2-nya kita pakai internal network menggunakan mikrotik W7. Kita kasih nama mikrotik W7. Allow all juga. Kabel connectornya kita nyalakan. Di sini sudah benar. Kita klik OK. Lalu kita klik start. Kita select all dengan pencet A, lalu kita install dengan pencet I. Kita Y. Nah, sebelum di reboot, kita ke device dulu, optical drive, dan remove virtual disk from hard drive. Kita force unmount. Lalu kita reboot. Nah, sebelum kita login, nah karena saya tadi menggunakan host only adapter sebagai network ya, maka kita ke network and sharing center terlebih dahulu untuk men-setting IP-nya agar dapat terkoneksi ke internet. Yang pertama, kita ke WiFi, ke bagian property, lalu ke sharing. Untuk kalau order network kita nyalakan, lalu pilih host only adapter kalian yang tadi kalian pilih. Karena host only adapter pertama saya ada di Ethernet 8, maka akan saya arahkan ke Ethernet 8. Dan juga kalau bisa ini ikut dinyalakan. Nah, di sini kita ke bagian property, lalu setting IPv4. Nah, di sini IPv4 kalian terserah mau isi IP apa. Di sini sebagai contoh saya isi 192.168.20.1 dengan subnet 255. Lalu kita klik OK, OK, dan close. Nah, untuk setting IP di host only adapternya sudah selesai, lalu kita ke mikrotik kembali. Kita login, kosongkan dulu karena masih default. Nah, untuk pertama kita setting identity dengan klik tulis system identity, set name, saya kasih nama saya Samuel. Lalu setelah itu interface, saya set ether 1 kita sebagai namanya one. Lalu interface set ether 2-nya sebagai LAN. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita setting IP address kita agar dapat terkoneksi ke internet antara mikrotik dengan internet sumber internet kita dengan cara IP address address 192.168.20.2/ lalu interface-nya kita setting one. Nah, untuk setting ke kliennya kita setting juga sekalian. Saya menggunakan IP 10.10.10.1/24 dengan interface LAN. Enter. Setelah ini kita setting root dulu agar gateway-nya dapat terkoneksi ke gateway yang sudah saya setting tadi di host only adapter ya. IP root at gateway 192.168.20.1. Karena IPv4 di host only adapter tadi 20.1, maka gateway yang kita gunakan itu 20.1. Enter.
Lalu kita setting DNS, IP DNS, set server 92.168.1,8.8.8 spasi allow remote request, kita tulis yes. Nah, kita cek dulu print IP DNS print IP address print. Nah, untuk IP address dan DNS sudah semua, kita ping ke gateway-nya terlebih dahulu. Gateway sudah masuk. Nah, Google juga sudah masuk. Setelah setting ini, kita setting firewall. Dengan cara firewall NAT-nya dengan cara IP firewall NAT agent src NAT out interface ya, keluar dari one. Lalu actionnya masquerade. Nah, firewallnya sudah kita setting. Lalu karena saya ingin menggunakan DHCP server, maka saya akan setting DHCP server untuk lainnya dengan cara IP DHCP server setup. Sensor printernya dari mana? Karena IP yang digunakan 10.10, maka saya akan menggunakan dari interface LAN. Adalah spesial titik 0. Untuk gateway-nya titik 1 sesuai tadi yang sudah ditulis di IP address. Lalu give address sudah benar. Nah, untuk ini IP DHCP servernya sudah tersetting. Print salah. Nah, sudah disetting ya. Lalu kita keluar, kita ke VirtualBox, lalu start ke Windows 7. Untuk Windows 7 settingannya hanya di bagian network saja. Kita setting internal network disambungkan ke Mikrotik tadi, namanya Mikrotik W7. Permisiusnya allow all dan ikuti settingan ini saja. Ini sudah menggunakan settingan bawaan dari setupnya tadi. Kita start. Sembari menunggu, kita buka 7 layer protokolnya di Winbox terlebih dahulu. Nah, ini sudah. Kita tunggu sampai terload. Nanti kita klik public network. Nah, internet sudah masuk. Kita coba cek IP-nya. Nah, IP sudah terbaca. Kita coba ping gateway-nya masuk. Nah, ping Google juga sudah masuk. Kita coba buka internet, cek Facebook. Ada sedikit kendala di internet. Nge-lag. Kita coba speed test saja. Buka. Nah, internet sudah terkoneksi ya.
Nah, sudah masuk. Kita post, kita coba buka google.com. Sembari menunggu, kita coba setting 7-layer protokolnya. Dengan cara kita ke firewall, ke bagian layer 7 protokol, lalu plus. Kasih nama karena website yang kita blokir, kita coba tes kompas.com sebagai contoh. Untuk kodenya, komennya kita masukkan seperti ini. Nah, ini kodenya seperti ini. Lalu kita klik apply, oke. Dan kita ke bagian filter rule, kita plus. Bagian advance, kompas, chain-nya, forward, action-nya drop. Salah. Bentar, kayaknya bagian kompas.com agak. Kita coba website lain, contohnya apa ya? Ini bisa nggak ya? Karena internetnya agak nge-lag ya. Coba kita buka YouTube saja. Harusnya YouTube bisa. Kita coba blokir YouTube saja. Bentar. Nah, ini udah masuk ya berarti ya. Kita coba. Ini kita ganti YouTube. Ini kita ganti YouTube. Karena browser kita terlalu lawas ya. Kita apply, oke. Kesini. Layer 7-nya kita YouTube. Action-nya kita drop. Apply, oke. Nah, kita close. Jangan di close dulu ya, salah. Kita besarkan. Nah, kita buka kliennya tadi. Restart dulu browser ini. Kita langsung buka YouTube. Sini putar ya. Nah, ini sudah masuk ya. Byte-nya bertambah. Oh, masuk dia. Sudah ke drop. Tidak bisa diakses website. Di sini cuma muter-muter sampai masih nanti. Sampai dia gagal. Nah, seperti ini. Sebenarnya belum gagal ya. Nah, setelah kita setting 7-rail protokol untuk memblokir website, kita akan men-setting bandwidth-nya. Setting bandwidth dengan cara ke bagian queues, lalu kita tambah simple queues, kita kasih nama limit, targetnya kita kosongin saja,
Lalu max limitnya kita kasih anggap saja 3M. 3M versi kita kasih 5M. Salah. 5M. 5M. Terus time-nya kita kasih 5 detik ya. Apply, close. Tadi close dulu. Kita buka. Lalu kembali lagi ke ini. Kita buka fast.com. Dan saya agak black ya. Nah, ini sudah di atas 3. Yang dimana burst limitnya sudah berfungsi ya. Nah, burst limitnya saya setting 5, tadi tembus ke 3,4. Coba kita more. Kita coba show all. Tes ulang. Nah, ini sudah tembus 3,4. Harus sampai 5 Mbps, cuma kelihatannya jaringan dari wifi saya nggak nyandak ke 5 Mbps karena ping sedang tinggi. Nah, untuk sementara nih sudah ke limit ya, speednya ke 3 Mbps. Bandwidth sudah selesai. Sekian jadi penjelasan saya, semoga bisa dimengerti dan selamat malam.